Kita akan siapkan hati buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah situasi yang sulit dan juga keadaan mungkin banjir, baik rumah ataupun akses beribadah, kami tidak Tuhan terhalang untuk mencari wajah Tuhan. Kami boleh mencari Engkau, kami haus dan lapar akan kebenaran. Dan kalau kami boleh tiba di tempat ini bagi yang datang beribadah di Cakung, kami bersyukur ya Bapa, dan juga kami memberkati teman-teman yang melewati dengan live streaming. Kami percaya tidak ada halangan untuk bisa merasakan, mengalami hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada siang ini karena firman-Mu itu yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus yang rindu dan lapar akan firman katakan, amin, amin. Bulan ini kita lanjut bicara tentang stronger together ya. Bagaimana kita lebih kuat dengan bersama-sama. Dan tema lebih khususnya pada hari ini adalah mengalahkan spirit independent. Saya rasa kita semua orang berdosa, background kita yang berdosa ini kita punya ciri-ciri menjadi orang independen ya. Coba kita mulai saja dengan beberapa hal, yaitu di tengah-tengah dunia ini punya tipu daya bahwa semua kita harus hidup individualistik. Apalagi di negara barat ini sangat kental sekali ya. Dan saya lihat dan kita semua lihat sekarang udah gak ada perbedaan timur dan barat ya. Di negara-negara Asia pun tidak bedanya sama negara barat. Orang-orang muda di negara-negara Cina, Korea, Jepang pun sudah biasa hidup free sex contohnya. Ya, tidak malu. Kalau dulu sepertinya aib, tabu begitu ya. Bahkan chat free juga banyak terjadi, gak mau punya anak. Nah ini juga bahaya sekali, itu budaya individualisme yang masuk dalam pola pikir banyak orang. Ya, coba kita mulai dengan statement pertama yang sering kita dengar. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Percaya diri adalah hal terutama untuk meraih kesuksesan. Coba diskusi sama sebelahnya, statement ini benar apa salah? Coba diskusi sama sebelahnya, silakan singkat saja. Statement ini benar atau salah? Percaya diri adalah hal terutama untuk meraih kesuksesan. Kamu mesti percaya diri, saya bisa gitu, ngomong kamu bisa gitu ya. Ya, kalau nggak percaya diri, wah gimana mau sukses? Nggak mungkin lah, modalnya ya percaya diri. Oke. Kalau Bapak Ibu yang mau komen, salahnya di mana? Silakan angkat tangan. Apa yang salah dari pernyataan ini? Silakan, ada? Hah? Hal yang terutama, bukan hal yang terutama ya. Oke. Ada yang lain mungkin penjelasannya salahnya di mana? Kok ini tadi ini boleh tapi bukan hal terutama. Oke. Yang lain salahnya ada di mana? Nah, kalau saya mau kita lebih tegas lagi. Yang salah bukan percaya diri tapi percaya Tuhan adalah hal terutama untuk meraih kesuksesan. Hati-hati Bapak Ibu, ya dunia gak kenal Tuhan. Makanya yang ditekankan percaya diri. Akibatnya apa? Kita gak bergantung sama Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan. Betul gak? Yang penting saya tanpa Tuhan sukses. Nah karena dunia tidak kenal Tuhan. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Ya, kalau kita percaya Tuhan otomatis kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita akan sukses. Gitu ya saudara. Jangan pernah lepaskan dirimu dengan Tuhan. Dunia mau kita dipisahkan dengan Tuhan. Ya, ini hati-hati ya. Kemudian statement kedua. Mari sama-sama kita lihat. 2, 3. Hidupmu apalagi imanmu adalah urusan pribadimu bukan orang lain. Coba diskusi lagi sama sebelahnya. Yang salah di mana pernyataan ini? Salah enggak pernyataan ini? Ya, individualisme menekankan privasi. Ini my private life. Ya, urusan hidup saya. Anak muda sekarang gitu kan. Bagi iman saya terserah saya. Papa mama nggak bisa ikut campur. Saya memilih jalan hidup saya. Ternyata jalan hidupnya LGBT. Dan ini privasi saya, pilihan saya. Wow.
Jadi orang tua pun gak bisa kasih tahu kalau anaknya salah gitu. Karena dikatakan ini privasi saya. Apalagi sudah 18 tahun ke atas. Ya, ada teman kami dari lama di Jakarta, ya di Speed Plaza, sekarang sudah tinggal di luar negeri. Anak dia memang bercerai akhirnya dengan suaminya dan dia punya anak sudah di atas 18 tahun dan berandalan, nakal, melawan. Dan dia nangis sedih, dia bilang, anak saya sudah punya budaya barat, udah gak bisa dikasih tahu lagi Pak. Dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Wah, terlambat, ya kan? Nah ini saudara, hidupmu apalagi imanmu urusan pribadi. Padahal yang benar adalah apa? Semua hidup kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada orang lain. Ya itulah, privasi adalah kata kunci, kata masnya orang independen. Individualisme. Privasi, kesannya keren. Hak saya punya hak untuk privasi saya. Itulah value duniawi, bukan value ilahi. Hati-hati Bapak Ibu, ya, khususnya anak-anak kita yang sudah tercemar budaya barat akan punya satu konsep itu karena memang di barat begitu, ya. Berikutnya, sama-sama kita baca. Prinsipnya saya jadi orang baik dan tidak mau merepotkan orang lain. Nah ini juga banyak yang punya prinsip ini. Yang penting saya baik loh, nggak jahat. Dan saya nggak bikin repot orang lain kan. Itu udah oke banget saya. Yang salah di mana pernyataan ini? Coba langsung komen, ada ya mau kasih tahu? Kalau dia punya prinsip ini artinya apa? Saya nggak mau ngerepotin orang. Dia orang juga yang otomatis tidak mau direpotkan orang. Direpotin oleh orang lain. Orang yang sangat egois. Yang penting saya aman. Yang penting saya oke. Sebodoh amat sama orang lain. Orang yang tidak mau bertanggung jawab sama orang lain dan lingkungannya. Betul gak? Yang penting saya oke. Saya orang baik. Saya gak bikin salah. Dan saya juga gak nyusahin orang lain kan. Udah cukup dong. Nah, ini orang yang sangat apa? Hidupnya dalam yaitu deh, lingkungan penjara dia. Privasi dia ini. Saudara. Lihat saudara. Jadi ini salah karena ini cuma bertahan. Tapi dia gak berdampak kepada orang lain. Yang penting selamatin diri saya dan saya oke. Ya, dan saya juga gak bikin orang lain susah kan. Nah, kemudian, ya ini lebih kayaknya benar ya. Tapi kita coba lihat baik-baik. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan baik. Wah ini udah ngelibatin Tuhan. Tapi yang penting hubungan saya dengan Tuhan baik. Dan saya juga gak perlu komunitas. Yang penting saya langsung ke Tuhan Yesus. Waduh, PKS saya Tuhan Yesus. Gitu ya. Bukan manusia lagi, langsung Yesus PKS saya. Ya gitu ya. Gembala saya Tuhan Yesus langsung. Gak butuh gereja, gak butuh komsel. Nah ini banyak orang begitu. Gak mau ibadah lagi. Ya sekarang bisa milih-milih kok YouTube atau apa. Dan saya ngatur diri saya, yang penting saya dengan Tuhan. Oke, kan udah cukup gitu ya. Nah padahal apa? Allah desain kita untuk hidup di dalam komunitas. Nah ini dia baik-baik ya. Baik, ini adalah prinsip dunia yang tanpa sadar masuk dalam banyak orang percaya. Pikiran orang percaya. Nah saya mau kita lihat sama-sama dari mana spirit independen ini berasal. Dari akar dosa. Dari awal semua penyebab dosa. Yaitu apa? Kejatuhan malaikat Lucifer. Ya, coba saya mau bacakan bagi Bapak Ibu Yesaya 28 yang kedua ini. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Malaikat Lucifer, malaikat yang menyembah, yang sangat dekat sama Allah dan menjadi pemimpin penyembahan di sorga. Dia sebetulnya didesain untuk bergantung sama Allah dan melayani Allah. Tapi dia tergoda, kenapa enggak saya yang dilayani dan saya jadi Allah saja. Dia nggak mau bergantung sama sumber, dia mau jadi sumber. Jadi sebetulnya apa? Independen. Lepas tidak mau bergantung dengan Allah. Dan maunya menjadi pusat. Karena Allah kan dulunya pusat. Yang dilayani dan disembah. Tapi dia mau jadi pusat, menjadi Allah. Ya, independen artinya diri saya ini Allah saya sendiri.
Itulah orang independen Bapak Ibu. Jadi pemberontakan ini membuat karakter dosa semuanya akan cenderung ke sini semua. Ya, inilah sifat dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita bisa lihat ciri-ciri independen yang secara praktis kita bisa temukan dalam cara pikir, cara hidup orang banyak. Bisa lihat di gambar ini Bapak Ibu. Seorang yang hebat, gagah, berani, hebat. Tapi hidupnya di dalam penjara buatannya sendiri. Pertama, hidup saya adalah privasi saya. Artinya apa? Kamu ada di penjara privasimu sendiri. Orang lain tidak bisa masuk kepada privasimu, tapi ingat baik-baik, kamu pun tidak bisa keluar dari privasimu itu. Kamu terpenjara, kamu ada di dalamnya itu. Hidupnya sekecil itu saudara. Orang hidup dalam privasi terpenjara sendiri Bapak Ibu. Ya, ingat benteng penjara privasi. Berikutnya, mengandalkan diri sendiri. Gak ada yang bisa bantu dia. Dan dia juga memang tidak butuh dibantu. Dia gak cari bantuan. Dia merasa harus hebat sendiri. Apa sih background orang-orang seperti ini? Kebanyakan kita didesain Tuhan memang pada dasarnya hidupnya penuh dengan kasih. Tetapi iblis sudah menghancurkan keluarga demi keluarga. Apa yang terjadi? Banyak orang hidupnya fatherless, motherless. Tiada bapak, tiada ibu. Tidak pernah dapat kasih sayang papa dan mama. Ya, mungkin ada yang papanya sudah meninggal waktu dia masih kecil atau mamanya meninggal di usia sangat dini. Dia tidak pernah merasakan. Atau papa mamanya hadir tapi tidak berfungsi menjadi papa dan mama. Artinya tidak merasakan kasih sayang papa dan mama. Akibatnya ya jadi orang survivor. Kenapa? Saya tidak ada yang merhatikan. Saya diabaikan. Ada papa sibuk kerja di luar kota, kerja bolak-balik, gak pernah ada bersama saya. Ada mama jadi TKI di luar negeri, dititipin sama oma, sama tante. Mama gak ada. Ada sih mama statusnya, tapi saya gak pernah rasakan kasih sayang mama. Jadi banyak orang karena ekonomi dan karena kesibukan mengabaikan anak. Anaknya dari kecil ya biasa kesepian, biasa sendiri. Akibatnya ya menjadi apa? Kalau dia introvert dia minder. Orangnya pendiam, tidak bisa dekat sama siapapun, kesepian. Ya, tetapi ada orang yang ekstrovert, dia mesti bangkit, berjuang sendiri, menjadi survivor, orang hebat. Tapi apa? Cenderung mengandalkan diri sendiri. Kenapa? Gak ada yang nolong dia. Siapa yang nolong dia? Akibatnya apa? Saya gak bisa percaya orang. Orang siapa yang bisa saya percayai? Gak ada yang bantuin saya di masa sulit saya. Di masa kecil saya harus berjuang sendiri. Hebat sendiri, jatuh sendiri, bangkit sendiri. Makanya sampai dia jadi orang dewasa pun serentan sama orang. Susah percaya dan gampang kecewa sama orang. Gampang terluka. Susah dinasihati akibatnya. Karena dia udah berasa punya kebenaran sendiri. Orang begini kekeh punya prinsip. Ya, keras kepala juga akhirnya. Sama prinsipnya. Susah dibelokin. Ya, karena dia orang jangan-jangan gak tulus nasihatin saya. Jangan-jangan ada kepentingan agenda lain. Saya mah punya prinsip saya sendiri aja deh. Daripada nanti saya dikecewain orang lagi. Nah gitu ya. Jadi susah dinasihati, susah ditegur. Senggol sebelahnya. Ini ciri-ciri kayaknya mulai ada nih sama saya nih. Ya, saudara. Ya, berikutnya apa? Hidup memakai topeng. Karena dia gak mau diketahui sebagai orang lemah. Dia berusaha jaim. Artinya apa? Tampil oke sama orang. Di tengah senyumnya salaman. Ada hati yang nangis. Tapi dia sembunyikan kesedihannya. Dia harus berusaha tampil oke. Nah ini banyak drama kata orang ya. Kita hidupnya banyak drama. Tapi akhirnya apa? Orang di rumah kita gak bisa berdrama terus. Kita akan ketahuan aslinya. Makanya Bapak Ibu bisa temukan seorang business owner yang sukses masuk news, masuk TV, masuk YouTube dan terkenal. Dipuji, dihormati karyawan yang banyak itu. Bahkan di pemerintahan dia dihargai. Tapi di rumahnya istri dan anaknya gak hormat sama dia. Kenapa? Mereka tahu sebenarnya siapa kita. Tapi kita bertopeng ria di luar.
Banyak orang hebat, tapi di rumah cerai sama istrinya. Anaknya narkoba, tapi di luar, wah dipuja-puja. Mengerikan saudara. Kasih tahu sebelahnya, jangan main drama terus Pak, capek main drama. Bu, main drama capek kan? Sandiwara terus kan? Pada aslinya ya orang yang rumah itu yang tahu. Dan akhirnya kita memang gak bisa tutupi. Ya, mereka lah orang yang kenal kita apa adanya. Kita harus tampil oke, perform oke. Bahkan gak heran hamba Tuhan pun melakukan itu. Kita harus tampil sebagai hamba Tuhan soalnya. Khotbah, ya kita mesti oke. Sementara dalam negeri kita, jeroan kita kacau balau. Dan kita tutupi bertahun-tahun. Ya gak bisa tahan lah, suatu hari dibongkar. Ya di awal tahun ini kami dengan tubuh Kristus berdoa dan mencari wajah Tuhan. Apa yang kami dapatkan? Kami punya jaringan satu tubuh Jakarta Utara. Dan waktu kami berdoa bersama, satu hal yang Tuhan sampaikan adalah, Pak Budi, tahun 2026 tahun kebenaran Tuhan. Artinya apa Pak Budi? Tahun 2026 jangan heran, semua yang sembunyi, semua yang tertutup, semua yang dosa dibongkar. Dibongkar belak-belakan. Gak heran nanti Pak. Kita yang tutup-tutupi segala, kalau gak bertobat terbongkar Pak. Gak ada yang ditutupi lagi, gak ada yang bisa sembunyiin dosa. Tahun kebenaran Tuhan, tahun pemurnian Tuhan. Dimulai dari rumah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang seperti ini gak bisa bertahan. Dia harus mengakui dirinya, saya punya problem Pak. Tolong saya Pak. Nah ini susah bagi orang independen. Untuk bisa rendah hati mengakui kelemahan. Mengakui kekurangan. Aduh malu gengsinya minta ampun. Berat banget buat cerita begitu ya. Lalu apa? Kesepian di tengah keramaian. Ya, kita bisa lihat di fellowship, di komsel, banyak orang bisa bercanda ria dengan bebas, tapi ada satu kawan kita yang mojok sendiri, tidak bisa menikmati. Bahkan dia gak nyaman gitu di tengah-tengah keramaian apa, kayak seperti tersingkir, tertolak, padahal tidak ada yang nolak loh. Dia sendiri yang punya benteng privasi itu. Jadi udah jaga jarak gitu, takut dilukai, takut dikecewain. Sehingga dia hati-hati, rentan. Mari coba ngobrol sama sebelahnya. Ada gak ciri-ciri itu sama kita, sama saya, sama kamu? Ada gak? Mari. Ini kita bahas di Komsel Bapak Ibu ya. Minggu ini kita dengar kembali dan kita sharingkan Bapak Ibu. Jangan malu. Mungkin background kita yang seperti cerita tadi. Kita menjadi seorang yang survive. Karena memang kita tidak ada yang cover dan layani kita, kasihi kita dengan sewajarnya. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar di sini. Ketika dosa masuk kepada manusia, Adam yang diberi penolong yang sepadan, karena Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu sendirian saja. Tuhan gak pernah desain kita jadi independen. Tuhan desain kita butuh komunitas. Dan komunitas pertama adalah pasangan hidup kita. Amin. Suami kita, istri kita, pasangan hidup kita, penolong yang sepadan buat kita. Kita gak sendirian, tidak baik seorang itu sendirian aja. Tapi apa yang terjadi ketika dosa masuk, mereka tidak menjadi partner yang sepadan, tapi mereka saling melukai. Apa yang terjadi? Karakter independen adalah nomor satu, membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia tanya sama Adam, kepala keluarga. Adam, what's wrong? Apa yang terjadi? Langsung dia tembak. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, bahkan dia gak sebut Hawa itu istrinya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, kau yang tempatin ya, bukan gue yang milih ya. Lihat. Saya gak milih dia jadi istri saya. Tuhan yang kasih. Tapi ini perempuan gara-gara nih, bikin gara-gara nih. Dia sodorin saya buah, makanya saya makan. Lah lu makan kan lu bisa milih gak makan. Kan itu semua tawaran. Tapi dia langsung nembak dan menyalahkan istri. Dosa independen adalah apa? Membenarkan diri dan menyalahkan yang lain. Ini hati-hati. Dan ini terjadi dalam hubungan suami istri. Betul gak? Kalau kita suami istri kan gak pakai basa-basi ya Bapak Ibu. Gak pakai sopan santun gak? Saya yang paling gampang ya bisa gampang terluka sama siapa? Ya sama kata-kata istri lah. Kalau di saya kan tajam dan terpercaya kalau ngomong saudaraku.
Ya benar-benar cespleng gitu, nancep langsung saudara. Ya nggak pakai suamiku yang tersayang, bolehkah aku memberi masukan kepada si sayang? Nggak pakai gitu, nggak pakai pendahuluan, icebreaker, nggak ada, langsung nembak gitu. Tapi itulah partner kita yang sepadan, nggak perlu basa-basi karena udah satu kan. Tapi itulah kita lupa lagi saudara, saling menyalahkan. Dan ini turun ke anaknya, like father, like son. Ya, anaknya Kain dan Habel adiknya. Harusnya mereka saling mengasihi dan saling tolong menolong. Tapi apa yang terjadi ketika mereka memberi persembahan Habel diterima, persembahan si kakak tidak diterima. Kan gak ada masalah. Sejauh ini kalau gak diterima si kakak, si Koko kan mestinya nanya sama adik, Dek, kenapa ya kamu persembahannya diterima, Koko kok gak diterima? Kenapa Dek? Ajarin dong sama Koko. Nyembah yang benar, memberi yang benar itu gimana ya? Seperti tinggal nanya kan. Si adik tinggal kasih tahu. Kan terjadilah. Ya tolong menolong kan. Tapi apa terjadi? Dia marah. Dan dia akhirnya mau membunuh adiknya. Tapi Tuhan udah peringatin loh. Dia nanya loh. Hai Kain, mengapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Udah di warning ya. What's wrong? Kenapa jadi panas? Kan ini masalah biasa aja nih. Ya tinggal kamu nanya aja. Kenapa jadi marah? Nah jadi udah dikasih hati-hati nih. Warning. Tapi dia gak dengar. Karena memang orang independen susah dinasihati. Susah ditegur. Kain gak bisa ditegur. Tuhan tegur aja gak mau terima. Tetap jalan. Rencananya dia bunuh adiknya. Dan dikatakan oleh Alkitab. Kain menjadi pelarian dan pengembara di muka bumi. Orang independen hidupnya pelarian, pengembara. Cari kemanapun kekosongan di jiwanya. Dan dia gak dapat. Karena hanya Yesus yang ada di dalam jiwanya itu. Dia harus terima Tuhan Yesus. Dia cari ya dirinya yang kosong ini saudara. Pengembara. Makanya orang yang independen gak punya ketenangan jiwa. Jiwanya kosong. Dia cari keberhargaan dari mana-mana gak dapat saudara. Oleh sebab itu hidupnya gak tenang. Itulah Kain dan Habel. Bapak Ibu yang terkasih. Kita lanjut. Orang yang independen akhirnya menjadi rentan akan serangan musuh. Karena justru iblis menunggu-nunggu kita di waktu yang tepat. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan domba. Kita didesain sebagai domba kata Tuhan. Bapak Ibu tahu binatang domba? Domba itu tidak punya satu hal di dalam tubuhnya yang bisa menjadi senjata. Perlawanan, pertahanan, tidak ada. Jadi domba itu binatang yang lemah sekali. Makanya domba didesain hidup dalam komunal. Kawanan domba. Hidupnya gak pernah sendirian. Ngumpul sama kawanan domba dan ada gembalanya yang melindungi dia. Itulah desain Tuhan sama kita. Beda sama kambing Bapak Ibu. Kalau kambing jalan sendiri-sendiri masing-masing ya. Karena dia punya tanduk bisa nyeruduk ya. Coba lihat sebelahnya lebih mirip domba atau kambing. Maaf ya. Kalau yang hidup independen ya mirip kambing. Jalan sendiri, nakal sendiri itu kambing ya. Makanya kalau domba gembalanya di depan. Tinggal kasih bunyi karena apa? Gembala di depan, dombanya pasti ikut. Gak bandel, gak akan kemana-mana. Taat, itulah domba. Tapi kalau kambing gembalanya di belakang kan. Kamu istirahat. Gitu mesti dipakai cambuk atau apa. Tongkat kan apa. Suka ke kiri, suka ke kanan mesti diawasin. Makanya kalau PKS-nya anggota saya mau mirip-mirip kambing capek itu mesti dipecut-pecut balik. Ya saudara ya maaf moga-moga di sini domba semua gak ada kambing. Ya makanya domba kalau dia sudah mulai rada bandel sendirian, waduh singa itu dikatakan sadarlah berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya yakin kalau singa lagi ngincer kamu gak mengaum-ngaum malah diem aja nangkring. Dia akan sembunyi baik-baik dan keluar dari persembunyian terkam kita. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film American Sniper ya. Ada satu film hebat tentang sniper.
Sniper itu penembak unggul ya, penembak ulung di dalam peperangan ya. Waktu perang Irak ya, Iran, waktu Amerika terlibat itu ada banyak sniper. Dan salah satunya snipernya Irak itu juara Olimpiade, juara menembak Olimpiadanya di dunia. Itulah snipernya Irak. Hebat banget. Jadi banyak jenderal Amerika ketembak. Tapi Amerika nggak mau juga kalah, dikirim sniper-sniper. Bapak Ibu tahu, sniper itu ngincer rumahnya pemimpin-pemimpin musuh. Jadi dia tahu di rumah pemimpin musuhnya di mana. Bapak Ibu tahu kalau rumah-rumah Timur Tengah itu bertingkat pasti ya. Jadi dia juga sembunyi di rumah bertingkat lain yang langsung bisa ngadep persis ke rumah si lawannya itu. Dan dia nunggu di sana, nunggu kepalanya musuh itu nongol di jendela aja. Nongol di jendela habis loh. Bapak Ibu tahu, itu sniper. Sampai pakai pampers, kenapa? Dia gak boleh kemana-mana. Dia mesti nunggu waktu yang tepat. Kepala si musuh itu nongol di jendela. Wow. Itu sampai ya maaf segalanya di situ udah. Gak bisa ke kamar mandi punya itu. Semua tidur, mandi, semua tidur, makan, minum semua di situ. Jadi cuma tunggu waktu. Beberapa detik keluar di kepala habis kamu. Itu berkilo-kilometer loh. Pelurunya itu udah dia siap. Angin berapa kilometer semua udah disiapin. Itu bisa nancep persis itu. Langsung. Itu pelurunya aja nembak aja perlu waktu sudah. Sampai ke sono. Gak langsung Mbak. Saking jauhnya itu. Just kena kepalanya. Mati. Iblis itu sniper ulung. Yang menunggu celah. Bapak Ibu lengah. Apa yang terjadi? Ingat Raja Daud. Daud begitu berjaga-jaga waktu berperang. Betul? Dia siap. Kenapa? Dia harus mengandalkan Tuhan. Tuhan lawan Amalek caranya gimana? Oh begini. Lawan Midian gimana caranya? Beda lagi kata Tuhan. Waduh mesti cari wajah Tuhan. Tapi waktu break pergantian tahun, gencatan senjata. Sama-sama liburan dulu ya, jangan perang musuh. Ya pada liburan semua. Disitulah Daud jatuh. Ketika dia gak berjaga-jaga lagi bangun tidur siang, keluar ke balkonnya, istananya dia, nengok, ya tetangga sebelah lagi mandi saudara Batseba. Jatuh dia. Setan tunggu baik-baik, wah kalau lagi perang susah ngalahin Daud. Tunggulah lagi istirahat. Disitulah keluar dari soto istana, tek kena dia, ketembak. Coba senggol sebelahnya, iblis sudah nungguin dulu dari dulu katakan sebelahnya coba. Nunggu kita. Dan nunggu waktu yang tepat menjatuhkan kita. Iblis tahu betul kelemahan kita masing-masing ada di mana. Kalau kamu digitu kena kamu. Kepancing kena lah kamu. Kamu pasti bereaksi. Kamu pasti udah negatif. Entah beda isu ya. Ada orang isu keuangan. Kalau udah menyentuh keuangan udah deh. Khawatir langsung. Udah ada ketakutannya muncul deh. Ada lagi isu apa? Kenajisan. Ya kalau kamu udah lihat itu gambar najis. Ya kena dah ini gampang. Masing-masing orang justru punya celah yang private, yang masing-masing khusus. Dan iblis sangat kenal kita. Itu dikatakan dalam pelayanan pelepasan familiar spirit. Spirit roh jahat yang familiar with you. Kenal banget, kelemahanmu dia tahu betul. Ya, istrimu aja belum tentu tahu tapi iblis tahu betul. Hey bro, gua kenal lu banget. Kau begini malu. Jatuhlah. Kalau ini kena lah lu. Gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini hati-hati. Setan mengincar kita. Untuk menerkam kita. Apalagi orang independen. Berikutnya Bapak Ibu. Kita bisa lihat dua murid Yesus yang independen ini. Pertama Yudas. Kenapa kita bisa lihat Yudas orang independen? Yudas seorang yang licik. Dia punya hidden agenda. Apa isu Yudas? Uang. Kalau Bapak Ibu nonton film The Last Supper, itu ada percakapan Imam Kayafas waktu transaksi negosiasi penyerahan Yesus. Dia lihat-lihat siapa yang bisa khianati Yesus dari 12 murid, orang dalam. Kenapa? Yesus ada di Yerusalem, tapi mereka nggak tahu persis ada di rumah yang mana. Yerusalem singkat cerita kayak harapan indah lah ya. Yesus tinggal di satu harapan indah. Tapi harapan indah kan besar.
Di rumah yang mana di seluruh Harapan Indah kan nggak bisa ketangkap gitu nggak saudara? Jadi perlu informan orang dalam. Jadi si Kayafas cari tahu siapa. Dan Bapak Ibu tahu dari 12 murid Yesus kebanyakan orang Galilea. Galilea itu Israel Utara. Kalau Yerusalem mesti nguasai Yerusalem siapa? Orang Yerusalem. Satu-satunya 12 murid Yesus yang orang Yerusalem itu Yudas Iskariot. Itu orang Yerusalem. Makanya Kayafas kenal pribadi. Yudas, lu sama gua kan temenan. Sama sekampung kita. Kira-kira gitu. Ya orang sekampung. Bro, bisa gak serain rabimu? Apa yang terjadi waktu transaksi? Si imam tuh sampai kaget. Kan imam tahu betapa seorang murid sangat radikal taat rabi. Jadi kalau dia bisa dapetin Yudas mengkhianati Yesus sang rabinya. Si imam tuh sampai nanya, Das, kita udah nego ya, cuma gue tuh penasaran. Lu kok tega nyerahin rabimu sendiri? Padahal ini nego sama-sama loh. Tapi dia penasaran, hampir gak mungkin seorang murid khianati rabi soalnya. Kalau lu mau nego sama gue, khianati rabimu, apa motivasimu? Di film itu disebut apa? Cien, money. Wow, isunya itu. Ya udah, nego kan harga. Sampai enggak bisa 30 keping perak udah final. Gitu kan. Nah inilah saudaraku. Jadi Yudas seorang independen. Dia ikut Yesus? Enggak, ikut Mamon. Pura-pura ikut Yesus. Dan Yesus tahu. Dan lebih sadisnya Yesus sengaja tempatkan Yudas jadi bendahara komselnya Yesus. Sebetulnya Yudas pancing. Yudas, kamu jadi bendahara ya. Kalau Yudas murid sejati, dia akan berkata, Guru, janganlah saya jadi bendahara. Saya masih cinta uang, saya belum dipulihkan, saya belum layak jadi bendahara. Lebih baik kasih yang lain. Saya mau sembuh, Yesus. Mesti jawabannya begitu. Tapi dia ngambil justru kesempatan. Yesus wah inilah pengkhianat saya. Dari awal dia udah tahu. Dan memang harus ada rancangan si pengkhianat itu akan menjatuhkan atau menangkap Yesus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Yudas ternyata pun dia tidak punya komunitas sejati. Ketika dia kaget, Yesus bukannya cuma ditangkap, tapi dibunuh di kayu salib. Dia syok karena negonya gak sampai di situ lagi. Cuma gua serahin ditangkap, that's all. Kan Yesus maha kuasa. Si penjara dijebol juga bisa. Tenang aja, guru gua mah hebat, kata Yudas. Jadi nego-nego masuk penjara ntar keluar lagi, tenang. Tapi waktu Yesus nyerahin sampai disalib, syoklah Yudas. Aku tuh gak pernah rencana sampai bunuh Tuhanku. Dia mau bunuh diri, kenapa? Dia tidak punya kedekatan sama komselnya. Harusnya dia datang ngaku minta ampun di depan Simon Petrus dan teman-temannya. Teman-teman, aku mengkhianati Tuhan, tolong aku. Aku gak layak, aku frustrasi. Kan begitu ya. Coba tanya sebelahnya, kalau lagi putus asa cari komsel atau cari siapa? Yudas gak cari komsel. Carinya tiang gantungan. Bunuh diri dia. Tapi Petrus sama roh independen apa? Mau menonjolkan diri. Mau membuktikan diri murid paling hebat. Wah sok-sokan betul ya. Dan Yesus nangis. Petrus kagak berubah juga loh independennya. Ya paling mau hebat, paling mau nonjol. Akhirnya apa? Dia ditegur. Kamu akan nyangkal aku 3 kali. Padahal teguran itu tujuannya apa? Supaya negur Petrus bertobat. Ampuni saya Tuhan, saya gak mau nyangkal. Tolong saya sampai gak nyangkal Tuhan. Harusnya begitu kan. Tapi Petrus masih gak sadar independennya. Mana bisa saya nyangkal Yesus. Saya murid Yesus yang paling setia. Gak ada yang bisa nyentuh Yesus. Nah itu lihat sok-sokannya. Yesus bilang ya udah dah. Kalau gitu jadilah. Caranya cara dia bukan cara Yesus. Makanya Bapak Ibu Petrus akhirnya nyangkal. Tapi apa yang terjadi? Di saat hancurnya dia setelah nyangkal ayam berkokok. Dia ingat aku harus lari kepada teman-teman komunitasku. Akhirnya dia ngaku memang frustrasi semua balik ke Galilea. Tapi Bapak Ibu untung ada komsel. Membuat Petrus tidak bunuh diri.
Padahal sama loh situasinya. Kalau Bapak Ibu lihat di film The Last Supper itu, setan berkata, follow your brother Judas. Ikuti aja jejak temanmu Judas, gantung diri. Wow, hampir aja dia lihat gantungan itu mau bunuh diri. Tapi Petrus ingat kata-kata Yesus, kuatkan saudara-saudaramu. Di saat kamu lemah, bukankah kamu orang yang aku percaya Petrus? Kuatkan saudara-saudaramu. Di saat dia lemah, disuruh nguatin teman-temannya. Ya udah dia datang. Aku tetap punya komsel yang terima aku apa adanya. Makanya Bapak Ibu, itulah gunanya komunitas Bapak Ibu. Kita diterima apa adanya. Kalau Bapak Ibu gak aman sama komsel, bukan karena komselmu orang aneh semua. Mungkin Bapak Ibu juga termasuk orang yang paling aneh juga. Betul kan? Komsel kan kumpulan orang aneh. Gitu? Saya aneh, Bapak aneh, Ibu aneh. Makanya orang aneh ngumpul semua saling aneh-anehan kan. Sehingga kita berproses kan di komsel kan gitu. Kita saling tolong-menolong kan, kita gak bisa sendirian. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, Yesus membuktikan dia gak pernah punya roh independen. Ketika dia sendirian, dia datang sebagai anak kepada Bapaknya. Ingat, Yesus itu 100% Allah, tapi sekaligus 100% manusia. Jadi waktu Yesus datang kepada Bapaknya sebagai manusia, dia berkata, Bapa, tuntun aku Bapa, tunjukkan aku mesti buat apa Bapa. Aku kerjakan apa yang Bapakku suruh katanya. Jadi dia patokannya ya apa yang Bapak mau aja aku lakukan. Bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapakku yang mengatakannya kepadaku. Dia sebagai manusia 100% bergantung sama Allah. Lihat saudara. Dan Yesus pun selalu hidup di komunitas komselnya. Dia nggak pernah independen. Hati-hati, roh independen itulah karakter musuh kita iblis. Iblis independen. Ya. Iblis sama iblis aja berantem. Kayak gitu ya. Kenapa? Roh ya, roh itu punya teritori saudara. Punya teritorial saudara ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya di sini Yesuslah karakter sejati. Seorang yang menggantungkan diri kepada Tuhan sang sumbernya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, di firman Tuhan dikatakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat ke-12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu ya. Umpama dalam perkelahian seorang diri saja akan mudah dikalahkan musuh. Tetapi kalau berdua lebih mungkin mereka mampu bertahan. 3 orang akan lebih kuat lagi. Seperti 3 utas tali yang dijalin menjadi satu akan sulit diputuskan. Kalau Bapak Ibu perhatikan tali tambang yang seperti ini terdiri dari 3 utas tali. Bukan 2, 3. Satu-satu semua kecil-kecil ya. Tapi kalau dililit menjadi satu, wow kuat sekali tali tambang ini. Begitulah suami dan istri, ada Yesus di tengah sebagai kepala. Kita bertiga diikat menjadi satu, kekuatan sebuah pernikahan. Kita pun dengan orang lain dalam komunitas diikat menjadi satu kekuatan. Kalau masing-masing begitu lemahnya kita. Tapi kita bahkan diikat dengan Tuhan sebagai kepala, begitu kuatnya kita. Makanya suami istri, iblis tunggu engkau masing-masing independen. Kamu sendiri, suamimu sendiri. Kena udah. Habis kamu. Itu yang aku tunggu. Kamu mau jalan masing-masing. Lama-lama pisah aja yuk. Lama-lama cerai aja. Ngapain kita jadi suami istri lagi? Nggak ada gunanya ini pernikahan. Udah gitu omongannya. Itulah yang dinanti-nantikan musuh kita. Kita lupa kuasa kesatuan, kuasa komunitas. Komunitas pertama adalah pernikahan. Kemudian keluarga dengan anak. Dan akhirnya keluarga rohani dengan teman komsel. Amin. Katakan sebelahnya, dimulai dari pernikahan kita. Katakan, dimulai dari pernikahan kita. Belajar. 1 dengan istri, dengan suami bersama Yesus. 3 menjadi 1. Lalu dengan anak-anak, ajar anak-anakmu bergantung sama Tuhan. Bertanggung jawab sama papa mama. Kalau papa mama nanya, tujuannya demi kamu, bukan papa mama kontrol. Papa mama tanya supaya kamu belajar juga bertanggung jawab. Gak ada mau kontrol, demi kebaikan kamu, bukan demi kebaikan papa, mama, gak ada.
Papa cuma nanya, kalau ada orang nanya, kamu bersediakah memberi jawab? Begitulah di Komsel Bapak Ibu. Di Komsel apa sih? Kita ditanya, Pak gimana masalah keuangannya kemarin? Udah beres atau masih ada kendala Pak? Gak usah nanya-nanya ya, urusan keuangan urusan saya pribadi. Ya wes lah, sensitif banget. Kenapa? Di situ dia ada masalah. Apakah mau ditolong untuk bisa breakthrough? Tapi banyak orang takut, malu, akhirnya rentan. Ya itulah saudara. Berikutnya saudara, kita bisa lihat. Mohon bantu, mohon map. Ya. Bisa bantu? Ya. Yang terakhir, oke sebelumnya. Seperti bara api. Bapak Ibu tahu kalau kita bikin api unggun, kalau satu batang kayu ini dilepas daripada tumpukan kayu, maka mudah padam apinya bukan? Tapi supaya api unggun ini tetap menyala, perlu tumpukan kayu yang lebih banyak. Perlu bahan yang dibakar lebih banyak. Sehingga apinya terus menyala. Bapak Ibu sendirian, gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita lemah. Kita seperti domba tadi. Ya, seperti utas tali tadi, kecil, lemah. Tapi ketika kita bersatu bersama dalam komunitas stronger together, api Roh Kudus tetap menyala. Makanya kita butuh satu sama lain. Dan di dalam Komsel inilah saling ada nasihati dan dinasihati. Ya, dijaga dan menjaga dan saling melayani satu sama lain. Amin. Kita datang ke Komsel justru dengan apa adanya. Bukan dengan orang harus paling hebat dan paling kuat. Nah, jadilah dirimu sendiri luar biasa Bapak Ibu. Orang yang jujur, orang hebat. Amin. Orang jujur, orang terbuka itu orang hebat. Katakan sebelahnya, terima kasih buat kejujuran Bapak atau Ibu. Bapak orang hebat, katakan sebelahnya. Terima kasih buat kejujurannya, keterbukanya. Hebat. Untuk jujur perlu keberanian. Untuk terbuka perlu keberanian. Orang hebat. Banyak orang takut terbuka, takut jujur, malu. Itu orang lemah Bapak Ibu. Sehingga apa? Ya independen tadi, tutupi segala kekurangan kelemahannya dengan segala kebohongan. Ya, yang terakhir gereja. Mari sama-sama baca. Gereja adalah komunitas orang percaya yang belum sempurna dan berkomitmen rindu disempurnakan bersama-sama dalam kebenaran dan kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu, di Komsel saya jamin baik-baik tidak ada orang sempurna di Komsel. Gak ada Superman rohani di Komsel. Gak ada. Ya saya bersyukur di Abalah juga gak ada pendeta hebat juga. Kenapa? Semua kita bukan Superman, semua kita orang yang belum sempurna. Tapi justru kita berada di satu gereja untuk disempurnakan bersama-sama. Amin. Saya gak bisa sempurna sendiri dengan Tuhan. Saya butuh disempurnakan oleh orang lain. Oleh istri kita, oleh suami kita, orang terdekat kita. Oleh anak kita, orang tua kita. Orang dekat. Itu gak perlu mahal-mahal kata Tuhan. Gak perlu impor dari Amerika, mahal ongkosnya. Dengan orang terdekat kita digesek supaya disempurnakan. Di gereja kita ketemu teman pelayan. Satu pelayanan kita digesek. Itu tujuannya kita disempurnakan. Amin. Kalau Bapak Ibu ketemu sama orang cocok saja, semua cocok karena satu komsel ini orang cocok semua. Itu komsel yang paling gak ideal. Pasti kagak berubah semua, kenapa? Cocok untuk gak berubah. Kita untuk jadi diri kita udah segini-gini aja, gak usah lebih dari inilah. Ya, akhirnya ya begitu-begitu aja komselnya, flat aja, cool aja. Tapi perlu api, perlu terbakar. Betul kan? Dibakar artinya apa? Dirubah. Kayu itu mesti dibakar, dirubah hidup kita. Untuk api Roh Kudus, berubah kita, betul. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Semakin sempurna kita ditemukan sama pemimpin yang gak sempurna juga. Saya gak sempurna jadi penatua. Dan saya butuh disempurnakan sama jemaat. Apa artinya? Kita butuh dinasehati, kita butuh diingatkan, bahkan kita butuh ditegur. Kalau orang independen mah gak mau, kita gengsi. Tapi kita berkata saya butuh saudara. Saya gak bisa sempurna tanpa saudara. Justru kita tadi orang aneh yang diubah Tuhan menjadi serupa Kristus. Amin. Mau Bapak Ibu? Mari sembuhlah dari background kita yang independen.
Masa lalu kita yang berat membuat kita berkarakter seperti ini. Tapi tiba waktunya, Tuhan, aku berserah penuh. Ini hidupku yang belum jauh dari kesempurnaan. Aku butuh ditolong Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari katakan pada Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. pada siang ini saudaraku, ketika firman Tuhan disampaikan, apakah ada sesuatu hal yang Tuhan berbicara secara pribadi kepada Bapak dan Ibu, kepada saudara dan saudari? Mungkin kita melihat latar belakang kita. Mungkin kita ada ciri orang yang independen seperti yang diceritakan tadi. Kita kurang mendapatkan kasih sayang, didikan yang sebenarnya dari keluarga kita, dari orang tua kita. Banyak kesedihan, banyak kesepian, banyak tantangan di masa-masa mudamu, bahkan masa kecilmu. Engkau berjuang mengatasi kesendirianmu, kesepianmu. Ada yang jatuh kepada pergaulan yang buruk. Ada yang jatuh di dalam kesepian yang sangat mendalam. Engkau berjuang menjadi survivor. Engkau sedang mencari jati diri. Engkau menjadi seorang yang independen. Engkau terjebak dengan penjara privasi. Engkau berusaha berjuang menjadi sukses dengan segala cara. Dan engkau takut tidak aman dengan orang yang bisa mengecewakan engkau. Saya susah percaya orang, Pak. Banyak orang yang mengecewakan saya. Saya bahkan susah percaya sama pemimpin. Karena orang tua saya pun mengecewakan saya. Saya sangat rentan. Mari hari ini saudara. Kalau dalam hidupmu banyak luka dan trauma yang kau alami. Sehingga engkau harus menjaga privasimu dengan penjara bentengmu sendiri. Supaya engkau tidak disakiti atau dikecewakan lagi. Engkau dijebak di satu situasi yang iblis mudah jatuhkan kita. Iblis mudah hancurkan kita. Ini waktunya. Akuilah. Aku orang independen Tuhan. Aku bertobat. Aku minta ampun. Aku mau runtuhkan penjara benteng privasiku sendiri itu. Aku bersedia Tuhan. Mari intervensi hidupku. Intervensi hidupku. Ubah hidupku. Lawat hidupku. Bahkan kalau Tuhan kirim orang-orang yang ada bersamaku. Untuk Tuhan pakai mengubah aku bersedia. Kalau ada istriku, suamiku yang Tuhan pakai sebenarnya mengubah aku.
aku merelakan diriku dan bukan bereaksi dengan negatif. Kalau aku diberikan orang-orang dekatku di komsel atau pelayanan yang menggesek aku tahu itu tangan Tuhan di baliknya. Aku tahu ada tangan Tuhan di belakangnya. Ajar aku melihat Tuhan di sana. Ajar aku melihat Yesus hadir di sana. Dulu aku menganggap ini semua tantangan yang aku harus lawan. Tapi aku sekarang menerima ini suatu kebaikan yang Tuhan curahkan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan, kau mengasihi aku. Kau sayang sama aku Tuhan. Tuhan baik dan sungguh baik sama aku. Aku yang harus sembuh. Aku yang harus pulih. Aku harus bertobat dari spirit independenku. Aku mau komitmen bersama pasanganku. Untuk saling satu adanya di hadapan Tuhan. Kami satu adanya. Suami istri satu adanya. Kami gak pernah mau bersaing atau tidak aman satu dengan yang lain. Mari suami atau istri yang ada di sebelahmu. Boleh engkau peluk suamimu. Kau peluk istri. Kita satu ya. Kita gak mau rasa gak aman satu sama lain. Kita gak mau curiga bersaing satu dengan yang lain. Kita gak mau ada satu jarak satu dengan yang lain. Kita justru disatukan. Stronger together. Yes Lord. Thank you God. Thank you Jesus. Bersama Yesus sang kepala menjadi 3 utas tali yang dililit menjadi satu kekuatan yang besar. Suami istri itu kekuatan terhebat di muka bumi. Suami istri yang bersehati dengan Yesus akan mengubah dunia ini. Dimulai dengan anak-anak kami yang diubahkan. Dan juga keluarga-keluarga lain yang akan diubahkan Tuhan. Pakai pernikahan kami Tuhan jadi alat kerajaan-Mu Bapa. Kurapataka yarapataka sikara lawas. Kinalama rataka yaralama sikara lawas. Lawat setiap pernikahan yang ada di gereja-Mu Abalah Kelapa Gading ini Tuhan. Lawat setiap family. Kami berdoa Tuhan, lawat setiap pernikahan Bapa. Kurapataka yaralama sikara. Kami juga berdoa untuk setiap komsel-komsel dan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dimanapun kami berada di komsel apapun dalam komunitas pelayanan. Kadang kami digesek, kadang kami dibentuk oleh sesama anggota sel. Oleh PKS kami. Oleh anggota komsel kami. Oleh PA kami. Dan kami seringkali bereaksi yang salah. Ampuni kami Tuhan. Kami orang independen yang rentan. Kami kadang menganggap ini sebagai perlawanan, sebagai serangan pribadi. Ampuni kami. Ampuni kami. Kami buka celah sehingga kami merasa ditembak, kami merasa diserang. Padahal kami tahu Tuhan sedang mengubah kami lewat saudara kami. Lewat PKS kami, lewat PA kami, anggota sel kami, sahabat kami di pelayanan. Itu semua orang-orang terbaik yang Tuhan kirim buat kami. Tidak ada yang kebetulan semuanya itu terjadi. Semuanya dirancangkan Tuhan yang terbaik buat kami. Roma 8:28. Makasih Yesus, makasih buat orang-orang yang aneh bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau bentuk kami lewat Dia Tuhan. Kami supaya disempurnakan lebih lagi serupa Kristus Bapa. Thank you God. Kami mau better and stronger together. Kami mau diubahkan serupa Kristus. Thank you God, thank you Jesus. Seperti bara api yang menjadi satu. Yes Lord, kami menyala bersama-sama buat kerajaan Allah. Thank you God. Biarlah lewat tantangan kesulitan cuaca yang ada saat-saat ini. Kami semakin solid saling menguatkan satu sama lain. Tidak membuat iman kami menjadi dingin seperti udara pagi tadi. Tapi membuat kami semakin terbakar menyala buat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Apapun yang tahun 2026 ini akan terjadi. Baik apapun bencana alam, peperangan, apapun kesulitan ekonomi yang akan diizinkan terjadi. Membuat kami stronger together. Yes. Semakin kuat bersama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan. Kalau kau yang sudah mempersiapkan persembahanmu. Entah yang transfer atau memberi langsung. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan memberikan persepuluhan kami, ucapan syukur, taburan investasi iman kami, baik-baik gedung, pekerjaan misi, atau apapun yang kami sudah siapkan. Tuhan, ini tanda cinta kasih kami kepada Tuhan.
Dan tanda cinta kasih kami kepada rumah Tuhan di mana kami berada. Kami berkati Abalaf Kelapa Gading, KTC dan Cakung. Berkati supaya gereja Tuhan di mana kami berada menjadi terang di muka bumi ini. Lewat hidup semua kami ya Bapa. Perluas kerajaan-Mu lewat kami ya Bapa. Dan pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa berkat yang besar kepada Bapa, kepada anak-anak yang tidak independen lagi. Kasih Yesus mengalir untuk kami boleh praktekkan kasih mengasihi satu dengan lain. Dan kuasa Roh Kudus melindungi engkau. Dimanapun apapun krisis yang datang, engkau tetap makin kuat bersama-sama. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Happy Sunday. God bless you all.